Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabda, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Insyaallah sanuwasil darsana fi maddatil hadis wa intahayna min al-hadis as-sadis wal an na'ti ila al-hadis as-sabi'. Wa mawdu' hadzal hadis huwa al-muflisul haqiqi. Al-muflisul haqiqi. Ma mana al-muflis? Yaitu orang yang bangkrut. Hakiki, yang hakiki, yaitu apa? Hakikat orang yang bangkrut. Ya. Oke, jadi penjelasan siapakah orang yang bangkrut itu, ya, menurut pandangan syariat akan disebutkan di dalam penjelasan hadis yang akan kita pelajari dan kita baca pada hari ini. Baik. Kama dzakarna qabla an naqra al-hadis fa naqra awalan ma'ani al-mufradat. Nah, dan naftar handakum. Man lam yusharik Parino mewujud. Parino Tangerang. Parino Tangerang. Ustadz mewujud, tapi ini Anda nggak ada headset. Apa suaranya nyebar di sini? Headset lagi rusak, Afwan. Oh gitu. Baik. Jadi kurang bisa interaksi ya.
Nah, Ustaz. Sementara Bustami dulu. Hayakallah. Nah, dan nantakil ila Taufiqul Hadi. Pak Taufiqul Hadi Tangerang juga. Hal antum Mawjud ma'ana? Ustaz. Mawjud. Mawjud Nah, Ustaz. baik. Lahdoh, aktub awalan. Takra ma'ani ya Ustaz. Sebentar, karena catat dulu namanya. Nah, ya. Ma'anil mufradat. Tafadhal. Taqra. Ma'ani mufradat tadaruna ta'lamuna. Nah, Syatama sabba qadhafa roma bizina. nah. Safaka aroka ai Ai. kotala. Nah, aroko. Ai kotala. Ait sapaka Aroko aroko. Nah, safaka aroko ai kotala. nah. Fania faroho yukodo yutamma Yutammu. turiha yutammu Ya. turiha ulqiya. Nah, baik. Nutarjum awalan. Tadruna maknanya apa di situ? Sebutkan ta'lamuna. Ya. Ta'lamuna. Ta'lamuna maknanya apa? Mengetahui. Ya, kalian mengetahui. Ya, tadruna ya bermakna ta'lamuna yaitu kalian mengetahui. Fi'il madinya berarti domir apa? Dari apa namanya? Tadruna atau ta'lamuna. Ali tadruna apa? Adro. Bukan adro. Kalau adro memberitahu. Daro Daro. Daro yadri. yadri. Kalau adro nanti bukan mengetahui tapi apa memberitahu. Ya. Jadi yang apa apa namanya yang tahu adalah si subjek. Jadi si objek, si subjek yang mengabarkan. Nah, jadi apa? Di sini kan domirnya antum. Berarti kalau fi'il madi domir antumnya apa? Daroi tum. Ya. Daroi tum. Ya, daroi tum. Ya, daroi tum. Kalau apa domir yang dimaksudkan apa bentuk fi'il madi domir antum. Ya, kalau daro kan domir huwa. Ketika antum kalian laki-laki maka bentuknya apa? Daroitum. Fi'il mudhari'nya tadruna. Nah, sebagaimana apa? Ta'lamuna fi'il madinya ketika domir antum apa? Alim tum. Ya, alim tum. Ya. Nah, mumtaz. Kemudian syatama. Ya, syatama bermakna apa? Sabba. Apa makna sabba? Mencela, mencaci, maki. Nah, jadi syatama bermakna sabba yaitu mencela atau mencaci maki. Sabba yasubbu. Nah, syatama tamu. Nah, kemudian qadzafa. Apa makna qadzafa? Makna dari qadzafa adalah roma bizina. Apa makna roma bizina? Apa makna roma? Melempar. Bizina dengan zina. Maksudnya apa? Menuduh berzina. Ya, maksud dari qadzafa adalah menuduh berzina. Ya, menuduh orang lain apa? Telah melakukan apa? Perbuatan zina. Nah. Kemudian safaka. Ya, safaka bermakna apa? Aroko. Apa makna aroko? Kotala. Membunuh.
Sebelum ini makna ini ya, makna dari sisi apa namanya? Bukan perkatanya. Kalau perkatanya tadi aroko, mana aroko? Mengalir, mengalirkan. Ya, aroko mengalirkan, menumpahkan. Ya, safaka bermakna aroko yaitu mengalirkan atau menumpahkan. Maksudnya menumpahkan atau mengalirkan apa? Kotala. Membunuh. Makanya apa? Namanya mana apa? Makanya dalam hadis nanti apa? Dam. Ya, dikaitkan dengan apa? Safaka dam, mengalirkan darah, menumpahkan darah. Maksudnya apa? Membunuh. Nah. Ya. Kemudian faniya. Mana faniya? Farogo. Mana farogo? Kosong. Ya. Kosong. Ya. Maksudnya kosong di sini nanti dengan melihat penggunaannya di hadis apa? Habis. Nah, habis. Kemudian yuqda. Ya. Bermakna apa? Yutammu. Yuqda fi'il madhi apa? Aqdo. Yaqdi. Aqdo. Fi'il madhinya apa? Aqdo. Qado. Kalau aqda yuqdi. Seperti af'ala yuf'ilu. Kasrah harus ya dotnya. Itu kan bukan af'ala, bukan aqda. Tapi apa? Qada. Apa namanya? Kalau qada juga harusnya fi'il mudhari'nya apa? Yaqdi. Qada yaqdi. Kenapa di sini yuqda? Majhul. Bentuk majhul ya. Bentuk apa? Fi'il majhul, kalimat pasif ya. Fi'il mudhari bentuk kalimat pasif bagaimana? Bentuknya itu ciri-cirinya awalnya ya. Untuk fi'il mudhari ya. Ini untuk fi'il mudhari itu apa? Kaidahnya awalnya berharokat dhamma, sebelum akhir berharokat fathah ya. Nah, fa'ala yaf'alu ketika majhul jadi apa? Yuf'alu. Ya, apa yuf'alu. Ya, awalnya di dhamma, sebelum akhir di fathah. Ya. Fataha yaftahu. Majhulnya yuftahu. Nah, sami'a yasma'u. Majhulnya yusma'u. Nah, dan seterusnya. Nah, yuqda bermakna yutammu. Mana yutammu? Menghabiskan. Yutam. Menyelesaikan. Diselesaikan atau disempurnakan. Fi'il madhinya apa? Tamma yatammu. Tama yatimu. Itu tama yatimu. Tapi kenapa di sini yutamu? Ya tadi dibentuk apa? Bentuknya adalah bentuk majhul. Ya, bentuknya bentuk majhul. Tapi apakah di sini bentuk majhul di sini dari tama yatimu? Bukan. Bentuk majhul di sini dari bentuk apa? Bentuk kalimat apa istilahnya aktifnya, fi'il maklumnya. Apa? Ada yang atamma yutimmu. Ya, jadi bentuk maklumnya kalimat pasifnya atamma. Jadi bukan tamma. Kalau tamma sempurna, tapi di sini atamma yutimmu. Sehingga maknanya apa di sini atamma yutimmu? Menyempurnakan. Ya, dibentuk majhul jadi yutammu. Ya. Dengan apa didomahkan? Apa awalnya sebelum akhir di fathahkan. Nah. Selanjutnya puriha. Mana puriha? Ini juga bentuk majhul. Ya. Ini juga bentuk apa? Majhul, kalimat pasif. Ya. Bermakna apa? Ulqiya. Mana ulqiya? Dilem. Bertemu. Bukan. Kalau bertemu laqiya yalqa. Di sini makanya bentuk kalimat aktifnya. Kalimat aktifnya maklumnya apa? Alqa yulqi. Mana alqa yulqi? Melemparkan. Melemparkan. Ulqiya berarti apa? Dilempar.
dilemparkan. Ya. Jadi turiha bermakna apa? Ulqiya, yaitu dilemparkan. Ya. Tayyib. Jadi itu terkait dengan beberapa ba'da ma'ani al-mufradat ma dzukira fil hadis. Al-an na'ti ila al-hadis. Tayyib. Dan Anifan Pak Taufik. Nah, Pak Taufik wasil iqra al-hadis. Nah, Ustaz. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol atadruna manil muflis qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisolati wa isa Bisolatin bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad satama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada fayuqta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yukdo ma alaihi ukhidha min kutoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Nah, jadi nahtar akhar di qiraah al-hadis. Ustaz. Oke. Kenapa? Apa Ustaz? Kurang jelas suaranya. Suaranya kurang jelas. Oh iya. Nah, ya, dikabarkan ya kalau sana kurang jelas. Memang ini harus terkadang harus pegang. Nah, sekarang al-an kaif yakunu wadihan sauti. Wadi. Huna ilham ma'ruf. Mawjud Pak Ilham. موجود يا أستاذ. طيب لحظة أكتب أولا. نعم تفضل اقرأ الحديث. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ممتاز جزاهم الله خيرا. طيب الآن نترجم الحديث عن أبي هريرة dari Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atadruna manil muflis apakah kalian mengetahui apakah kalian tahu manil muflis siapakah orang yang bangkrut tersebut siapakah orang yang bangkrut itu qalu maka para sahabat menjawab apa
al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut ya di tengah-tengah kami itu adalah orang yang bagaimana? Orang yang tidak memiliki 1 dirham pun ya. Begitu pula tidak memiliki apa? Ya, harta benda ya. Ya jadi dia yang namanya muflis itu adalah orang yang tidak memiliki apapun berupa apa? Harta. Ya. Itu menurut apa para sahabat ketika ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Ya. Jadi innal muflisa min ummati, ya, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku yaitu adalah orang yang bagaimana? Man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat bisalatin, dengan membawa salat. Maksudnya membawa pahala apa? Salat. Wasiyamin, dan pahala puasa. Wa zakatin, dan pahala zakat. Wa ya'ti, dan ia datang juga ya, selain dia membawa apa? Pahala-pahala yang telah disebutkan dari ibadah-ibadah yang telah disebutkan, namun dia apa? Wa ya'ti qad syatama hadza, namun dia datang pula di mana dahulu kala pernah apa? Mencaci maki si fulan hadza. Wa qadhafa hadza, dan juga telah pernah apa? Menuduh ya si fulan yang lain dengan berzina. Wa akala mahadza wa akala malahadza, dan telah memakan harta fulan. Wa safaka dama hadza, dan telah apa? Membunuh ya fulan. Wa daraba hadza, dan telah memukul fulan. Fayu'ta hadza min hasanatihi, maka si fulan ya, salah satu ya si fulan ya diberikan kebaikan-kebaikan dari orang yang menzalimi tersebut ya, orang yang telah berlaku apa? Zalim tersebut ya. Jadi fulan yang telah dizalimi itu nanti apa? Pada hari kiamat ketika tidak tuntas ya perkaranya di dunia, maka dia akan apa? Diberikan kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh orang yang menzalimi. Wahada min hasanatihi, dan fulan yang lain pun diberikan apa? Kebaikan orang yang telah menzalimi tersebut. Fa'in faniyat, dan tatkala apa? Faniyat hasanatuhu apa? Kebaikan-kebaikan orang yang telah melakukan kezaliman sewaktu dunia dan belum dituntaskan ya, maka kebaikan-kebaikannya akan ketika telah habis ya, ketika kebaikan-kebaikan orang tersebut telah habis, qabla an yuqdama alaihi, sebelum dituntaskan ya tanggungan yang ada pada dirinya ya, kezaliman-kezaliman yang ada pada dirinya belum diselesaikan, di mana masih ada yang belum diberikan kebaikan karena kebaikan yang berlaku zalim tersebut telah habis, maka apa? Ukhida min khotoyahum, maka keburukan-keburukan dari orang yang dizalimi ya, jadi hum di sini maksudnya orang yang dizalimi, apa? Keburukan-keburukan orang yang dizalimi tersebut akan diambil, faturihat alaihi, kemudian dilemparkan, diberikan kepada siapa? Orang yang berlaku zalim tersebut. Summa turiha finnar, kemudian ya orang yang berlaku zalim tersebut ya, dikarenakan kebaikannya sudah habis, kemudian apa? Tersisa apa? Tinggal apa? Dosanya, maka dia dilemparkanlah ke dalam neraka ya. Karena yang tersisa tinggal apa? Dosa yang ia miliki. Nah, itu terkait dengan apa yang disebutkan di dalam hadis. Hal min soal, ada pertanyaan terkait dengan hadisnya? Nah Ustadz, Maknanya ya. Nah, Afwan Ustadz, tadi itu saya mau nanya yang pas makna mufradat itu
yang qazafa itu kalau secara literat tuh artinya apa, Ustaz? Terus kayak misalkan ini, Ustaz, tadruna sama ta'alamu itu tuh semacam persamaan dalam mufradat atau tamsil, Ustaz? Atau seperti apa, Ustaz? Iya, ini apa? Ini seperti apa namanya istilahnya? Minal mutaradifat. Iya, jadi pemaknaan pemberian makna di sini dengan mendatangkan makna yang semisal, ya. Dengan mendatangkan makna yang semisal, ya. Seperti itu. Ya, jadi pendatangan makna di sini tadruna dengan ta'lamuna adalah pendatangan dengan makna yang semisal, ya. Dan makna yang semisal di sini maksudnya makna semisal yang penggunaannya secara umum saja, ya. Walaupun nanti apa secara rincinya itu ada sebagian ulama ada yang menjelaskan apa perbedaannya, ya, terkait dengan apa makna secara rinci pada setiap kosakata, ya. Adapun di sini makanya penerjemahan makna di sini penerjemahan makna dengan apa semisal yang secara umumnya saja. Nah, tidak melihat secara terperincinya pada setiap kata seperti itu. Untuk qazafa ya mana asalnya Roma, ya. Sehingga dan kata qazafa itu penggunaannya maksudnya tadi Roma bizina. Nah, Jazakallahu khairan, Ustaz. wa jazakumullahu khairan. Hal min soal akhar? Wa yujad. Idan na'ti ila fiqhul hadis, ya. Insyaallah nanti kita baca langsung ke hadis 8 juga karena ini antara hadis 7 dan hadis 8 ini satu ada kaitannya, ya, antara kedua hadis tersebut. Taib. Na'ti ila fiqhul hadis. Saya qara'na Pak Adi Sihono mewujud min Yogyakarta. Ya, naam Ustaz. Maju Ustaz. Nah, Pak Adi Sihono. Ya, Aina Fi ai Jogja, di Jogja mana? Jogja Berbah, Ustaz. Berbah. Karibun Mataron. Oh. Kalau sama Bantul jauh atau dekat? Hal qarib min Bantul, bangun tapan Qarib, Ustaz. Bantul. Qarib. Qarib. Taib. Kuntu qabla an ata'allam fi ma'hadil ulum Libya. Ana adrus fi mana? Fi Ma'had Jamilur Rahman. Ta'rif Jamilur Rahman. Kuntu 6 taliban hunak. Ya salah satu sanawat, ya 3 tahun. Nah. Summa ba'da intahaitum, ya, min dirasati fi hadal ma'had antakil wasil ad-dirasa fi ma'hadil ulum li Libya. Nah. Tayyib. Idan tafaddal iqra. Ya. Fiqhu hadis si al-mublisu haqiqiyu man ukhidat hasanatuhu yaumal qiyamati hatta faniyat bidulmihi wa Bizulmihi. wa bidulmihi wa ukhidat Wa sayiat ukhidat wa ukhidat sayiatu man tolamahu idalam man zalamahu idalam yugdama alaihi wa turihat alaihi suma turiha hawa huwa summa turiha huwa finnar. Nah, baik. Terjemah ulang. Masalah. Fiqhul hadis
al-awwal, ya, fikih hadis yang pertama, al-muflisul haqiqi, ya, jadi apa, orang yang hakikat orang yang bangkrut itu adalah man ukhidat hasanatuhu, orang yang kebaikan-kebaikannya diambil yaumal qiyamah, ya, pada hari kiamat, hatta faniyat bizulmihi, sehingga apa, habislah kebaikan-kebaikan yang ia miliki disebabkan dengan apa, disebabkan kezaliman yang pernah ia lakukan sewaktu dunia dan belum tuntas apa, di apa istilahnya, belum tuntas dia di misalnya apa, di kalau berupa harta ya apa, diberikan harta tersebut, atau misalnya ketika berupa apa, cacian meminta maaf, ya, dan seterusnya, ya. Jadi sehingga apa, kebaikan-kebaikannya yang ia miliki habis dikarenakan perbuatan zalim yang telah ia lakukan sewaktu di dunia. Wa ukhidat sayyi'atu man zalamahu, dan diambillah apa, dan diambil keburukan-keburukan orang yang pernah ia zalimi. Idza lam yuqta ma'alaihi, ketika apa, dosa-dosa, tanggungan ya, berupa kezaliman yang pernah ia lakukan belum tuntas, ya. Jadi kebaikannya sudah habis, namun masih ada yang apa, masih ada orang-orang yang pernah ia zalimi, ya, namun karena kebaikannya sudah habis, ya, dari mana akan diberikan kepada mereka, sehingga keburukan orang yang pernah dizalimi tersebut, ya, sisa orang yang pernah dizalimi tersebut apa, diambil dan dilemparkan, diberikan kepada orang yang berbuat zalim tersebut. Faturihat alaihi, ya, maka dilemparkanlah dan diberikanlah apa, keburukan orang yang dizalimi tersebut kepada orang yang menzalimi ketika kebaikannya telah habis. Summa turiha huwa finnar, kemudian dilemparkanlah ia, yaitu orang yang berbuat zalim tersebut yang dimana kebaikannya sudah habis, ke dalam neraka. Nah, asani wasil Pak Adi. Khuturatul zulmi alal akhir. Alal akhir. Ya, Dad. Alal akhiri. Nah, Asani. Nah, asani khuturatul zulmi alal akhiri, yaitu apa, bahayanya, ya, apa, bahayanya kezaliman terhadap orang lain, ya. Jadi apa, dalam hadis tersebut juga ada fikih hadis, ya, terkait dengan apa, menunjukkan apa, bahayanya apa, berbuat zalim terhadap orang lain, ya. Ketika tidak tuntas maka akan berlanjut hingga apa, hingga hari kiamat. Ima kebaikan kita akan diambil, atau keburukan orang yang pernah kita zalimi akan dilemparkan, diberikan kepada kita. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Nah, ya. Tayyib. Idan nuasil ila al-hadis as-samin. Kita lanjut ke hadis ke-8, ya, dan ini masih, ya, ada kaitannya dengan hadis tadi ke-7. Tayyib. Naqra ma'ani al-mufradat awalan. Zat. Naam. Kenapa? Ikra, Zat. Ya, akra. Turid an taqra, Masmuk. Hal syarabta qabla hada? Hal syarabta min qabl, sebelumnya sudah pernah ikut serta membaca atau belum? Nama, Zat. Belum. Lama, Zat. Belum. Masmuk. Taib. Masmuk. Kuswandi, Zat. Ismi Kuswandi. Iswandi. Aina Ismuk. Kuswandi. Aina taskun Pak Kuswandi? Askunu fi Jakarta, Zat. Oh, di Jakarta. Ayo Jakarta. Jakarta mana? Di Korea, Matraman, Zat. Matraman.
Oh, Matraman. Jakarta Syarqi ya. Nah, Jakarta Timur ya. timur. Nah, طيب. تفضل اقرأ معاني المفردات أولا. Ma'ani al-mufradat madlamatun masdarun mimiyun ay zulmun. Tuh. Irdun Nah, badanun au nafsun. Nah. Yastahilluha yas'alu an yuhillaha au yubihaha lahu. Yu'khadha yu'aqabu. yu'khadhu ya. Yuk. Di sini. Yu'khadhu yu'aqabu. Nah. Ya. Atau di sini yu'khadha dengan melihat apa yang disebutkan di dalam hadisnya ya. Karena di dalam hadisnya kan ada didahului oleh huruf an ya, sehingga fiil mudhari setelahnya dibaca nasab ya. Nah. Tayyib, ma'anil mufradat, makna kosakata yang sebagian makna kosakata yang terdapat di dalam hadis. Mazlamatun. Mazlamatun. Ma mana mazlamatun? Ya, mazlamatun masdarun mimi, yaitu bentuk masdar mim ya. Masdar mim. Ai zulmun, yaitu semakna dengan makna masdar zulm, yaitu kezaliman ya. Jadi zalama yadzlimu, zulman itu masdar dari kata zalama yadzlimu. Mazlamatun bentuk masdar miminya ya, masdar yang didahului oleh huruf mim ya, maf'al. Nah, sehingga makna mazlamatun yaitu semakna dengan zulm, yaitu kezaliman. Kemudian irdun. Mana irdun? Badanun. Ya, badan au nafsun atau jiwa. Ya, jadi makna irdun ya badanun au nafsun. Baik berupa anggota tubuh, badan atau jiwa, terkait dengan jiwa, kehormatan. Nah. Kemudian yastahilluha. Mana yastahillu? Ya, jadi terkait dengan makna istahalla yastahillu. Ya. Makna dari yastahillu, ya, yastahilluha yaitu yas'alu an yuhillaha, yaitu meminta untuk menghalalkannya. Ya. Meminta untuk ahalla yuhillu, menghalalkan. Ya, sehingga makna dari istahalla yastahillu itu meminta untuk menghalalkannya. Au yubihuha atau meminta untuk membolehkannya. Ya, itu makna dari istahalla yastahillu. Ya. Makanya wazannya istaf'ala yastafilu. Ya. Dan memang kebanyakan penggunaan wazan istaf'ala yastafilu menunjukkan makna tolab, permintaan. Wazan istaf'ala yastafilu itu penggunaannya ya secara aglabi, kebanyakan pengumuman bermakna istaf'ala bermakna talab, permintaan. Nah, istaf'ala. Nah. Seperti Istaghfaru. Istaghfaro. Istaghfaro yastaghfiru. Di mana memohon ampun. Ya, ghafaro yaghfiru, mengampunkan. Mengampuni. Istaghfaro meminta ampun. Ista'dzana. Ya, adzina ya'dzanu mengizinkan. Ista'dzana yasta'dzinu meminta atau memohon izin. Nah. Kemudian sehingga di sini istahalla yastahillu bermakna memohon atau meminta penghalalan ya, atau pembolehan. Yu'khadhu bermakna yu'aqabu ya, dibalas ya. Diberi dihukum. Nah. Ya. Fi'il madinya dari yu'aqabu dalam bentuk majhulnya apa? Ada yang tahu? Uqiba. Uqiba. Ya Uqiba. Ya. Ya, ini bentuk fi'il madinya. Yaitu
Madi Uqiba. majhulnya. Uqiba. Kalau maklumnya, Pak, aqaba yu'aqibu. Nah, menghukum. Aqaba yu'aqibu. Nah, fa'ala yufa'ilu. Ya. Majhulnya uqiba yu'aqabu. Ya, majhul awalnya ya huruf mudharaahnya di dhammah, sebelum akhir di fathah. Qafnya sini fathah. Asalnya ketika maklum kasrah. Aqaba yu'aqibu. Tapi ketika dibentuk majhul jadi fathah. Yu'aqabu. Nah. Bermana apa? Yu'khadu yu'aqabu, yaitu dihukum. Nah. Taib, al-an na'ti ila al-hadis. Urid an aqra. Hal syarakta min qabl, sudah pernah membaca sebelumnya? Lama. Taib, Masmu? Wahyudin. Pak Wahyudin. Lahdah. Dan aktub awalan. Aina taskun Pak Wahyudin? Bandung. Bandung. Oh, Masya Allah. Bandung. Taib. Taib, tafadhal iqra al-hadis. Al-hadisus samin istihlalu madlamatin. Hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 di sini terkait apa? Meminta penghalalan. Meminta penghalalan terkait apa? Kezaliman yang pernah dilakukan. Perbuatan zalim. Nah. Zalim. Ya. Wa an Nabi Hurairah tarjim Ustaz? La, ikra faqat. Oh, siap. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kanat indahu madlamatun fi malin aw irdin falyatihi falyastahillaha minhu qabla an yu'khadha aw tu'khadha wa laysa indahu dinarun wala dirhamun. Fa in kanat lahu hasanatun ukhidha min hasanatihi fa'utiyaha hadza wa illa ukhidha min sayyiati hadza fa'ulqiyat alaihi. Nah, baik, jayid. Jazakallahu khairan. Nakhtar akhar fi qira'ah aidan. Yang al-musyarik man lam yusyarik min qabl, ya, yang mau musyarakah yang sebelumnya belum pernah musyarakah dulu ya, supaya semuanya dapat. Nampak Mas, Bu? Nurman Ustaz. Nurman Riau. Baik, hunaka saut indakum tashwish, ada suara yang cukup mengganggu ya. Nah, Pak siapa tadi? Pak Norman. Panas tadi. Mungkin untuk Pak Norman ya, pertemuan selanjutnya ya, karena atau kalau bisa antum bisa berpindah tempat. Ustaz. Kelas, tayyib. Ya. Pak siapa tadi? Nurman Ustaz. Norman, enak. Norman, tayyib. Aina taskun Pak Norman? Di Teluk Kuantan Riau Ustaz. Riau. Nah Ustaz. Masya Allah, bangit. Pak Norman, tayyib. Tafadhal. Wa an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kanat indahu madlamatun fi malin wa 'irdin aw irdin falyatihi fayastahillaha minhu qabla an yu'khadh aw tu'khadha wa laysa 'indahu dinarun wala dirhamun فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته وأعطيها هذا وإلا
أخذ من سيئات Min هذا sayyi'at. فألقيت عليه Min sayyi'ati وإلا أخذ من سيئات هذا فألقيت عليه. طيب ممتاز جزاكم الله خيرا. إذن نترجم. Wa'an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ya sama seperti hadis sebelumnya, yang meriwayatkan adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda, man kanat indahu madlamatun, ya barang siapa yang memiliki kezaliman, maksudnya pernah berlaku zalim, ya, fi malin, baik terkait dengan kezaliman yang pernah ia lakukan terkait dengan harta, ya, au irdin, atau ya terkait dengan kehormatan atau anggota tubuh, ya misalnya seperti memukul, ya kehormatan seperti mencela, menggibah. Nah, falyatihi, maka hendaknya orang yang pernah berlaku zalim tersebut mendatangi orang yang pernah dizalimi. Falyatihi, ya. Jadi siapa subjeknya di sini? Orang yang berlaku zalim, yang pernah berlaku zalim. Kemudian domir ha di sini siapa maksudnya? Orang yang pernah dizalimi, baik berupa terkait dengan kezalimannya terkait dengan harta ataupun dengan terkait dengan yaitu tadi terkait dengan tubuh ataupun kehormatan. Falyastahillaha, kemudian hendaknya ia meminta penghalalan terkait kezaliman tersebut, yaitu memohon maaf, ya. Memohon maaf terkait dengan kezaliman yang pernah ia lakukan. Qabla an yu'khad, ya, sebelum, ya, qabla an yu'khad au tu'khad, sebelum ia dihukum atau diadili, ya, pada hari kiamat kelak, ya. Ya. Ketika di dunia tidak dia minta halalkan, tidak memohon maaf, ya akan berlanjut ke hari kiamat, sehingga yang akan terjadi sebagaimana tadi telah disebutkan pada hadis yang sebelumnya juga, akan diambil kebaikan orang yang berbuat zalim tersebut, atau keburukan orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang berbuat zalim. Ya, sebelum itu terjadi maka mintalah penghalalan sewaktu di dunia terkait kezaliman yang pernah kita lakukan. Walaisa indahu dinarun wala dirhamun, ya. Dan dia tidak memiliki dinar dan dirham, maksudnya tidak berlaku lagi harta benda ketika pada hari kiamat, ya. Ya, tidak lagi berlaku harta benda, ya, ketika sudah datang hari kiamat, ya. Fa in kanat lahu hasanatun, ya, apabila dia memiliki kebaikan, ya, apabila orang yang berlaku zalim, ya, dan belum meminta penghalalan sewaktu dunia, dia memiliki kebaikan, ukhidha min hasanatihi fa'utiyaha hada, maka akan diambil hasanat, ya, kebaikan-kebaikan orang tersebut yang pernah berlaku zalim, kemudian diberikanlah kebaikan-kebaikan tersebut kepada orang yang pernah dizalimi. Wa illa, ya, jika tidak ada lagi, ya, kebaikan yang ia miliki, ukhidha min sayyiati hada fa'ulqiyat alaihi, maka akan keburukan-keburukan orang yang pernah dizalimi akan diambil dan dilemparkan, diberikan kepada orang yang pernah berbuat zalim. Nah, ya, jadi memang, ya, hadis ini, ya, maknanya, kandungan maknanya sebagaimana yang disebutkan dengan pada hadis sebelumnya. Nah, taib. Hal min soal mayata alaq bima dzikra fil hadis. Ana Ustaz. Nah,
Tadi afwan Ustaz yang minhu qabla an yu'khadha au tu'khadha itu artinya apa Ustaz? Afwan. Sebelum dia diadili, ya, sebelum diadili. Ya, makanya makna yu'khadhu tadi apa? Yu'aqabu, dihukum atau diadili. Nah, kalau au tu'khadha Ustaz? Mungkin di sini ketika auto khot ini ada syak ya dari rawi. Mungkin kalau an yu'khad berarti ini kembalinya siapa istilahnya naibul fa'ilnya. Ya, apa? Siapa? Orang yang berbuat zalim. Adapun kalau tu'khad berarti maksud yang diambil di sini apa? Bisa dimaknai kembali kepada apa? Hasanat. Kebaikan orang yang apa? Berbuat zalim tersebut. Ya, sebelum kebaikan orang yang berbuat zalim tersebut apa diambil. Jadi tu'khad, kalau tu'khad ya berarti kembali ke tetap sebagaimana makna asal dari akhadha ya'khudhu, mengambil. Tu'khad diambil. Ya, jadi kalau bentuknya tu'khad maksudnya apa? Diambil apanya? Kebaikan orang tersebut pada hari kiamat. Nah, Bukan kembali ke mazlumah, Ustaz. Kenapa? Bukannya kembali ke mazlumah. Ya bukan. Di kezalimannya gitu. Untuk kezaliman tu'khad, ya. Kezaliman ya bisa. Ya bisa kalau ke mazlamah. Berarti makna tu'khad tetap kembali kepada makna yu'aqab. Ataupun kalau makna tu'khadnya sebagaimana makna asal akhadha ya'khudhu, mengambil, berarti nanti di sini maksudnya apa? Hasanatnya. Ya. Ya, karena kan sebagaimana tadi sudah disebutkan, ya, imma nanti apa? Hasanatnya akan diambil oleh orang yang pernah dizalimi, atau apa? Keburukan orang yang pernah dizalimi akan diambil dan diberikan kepada orang yang berbuat zalim. Nah, dan di sini juga terkait dengan hadis ini, ya, jadi para ulama ini terjadi khilaf terkait dengan apa? Dosa yang berupa apa? Terkait dengan kehormatan. Seperti apa? Menggibah, ya. Kemudian apa? Seperti tadi apa? Menuduh berzina, ya. Apakah terkait dosa tersebut cukup apa? Tetap harus meminta penghalalan sehingga mendatangi orang tersebut dan kita mohon maaf meminta penghalalan, atau cukup apa? Cukup hanya menyebutkan dia mendoakan dia dengan kebaikan dan menyebutkan kebaikan yang ia miliki kepada orang-orang yang pernah ia sampaikan apa? Keburukan orang tersebut. Nah, jadi khilaf, ya. Namun jumhur, ya, mengatakan tetap harus apa? Mendatangi apa? Orang yang pernah dizalimi tersebut dan meminta penghalalan terhadap orang yang pernah dizalimi tersebut. Ya, berdasarkan apa? Keumuman dari apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Ya, jadi dalil ini menjadi penguat jumhur bahwasanya Pak, orang yang pernah berlaku zalim, apakah itu terkait harta ataupun badan ataupun kehormatan, maka dia harus meminta apa? Penghalalan. Nah, makanya dalam hadis kan tadi apa? Mangkanat indahu mazlamatun. Ya. Barang siapa yang pernah apa? Berlaku zalim, ya, fi malin aw irdin, ya. Baik terkait dengan harta maupun apa? Kehormatan atau badan, maka faliyatihi, maka hendaknya dia mendatanginya, falyastahillah, dan meminta penghalalan terkait kezaliman tersebut, ya. Jadi hadis ini termasuk adalah hadis yang menjadi penguat, ya, pendapat jumhur bahwasanya terkait dengan kehormatan pun harus, ya, meminta apa? Penghalalan atau memohon maaf. Ya. Nah. Taib, hal min soal? Ustaz. Nah. Ustaz. Iya, kenapa? Untuk kondisi yang dimaksud ini kan kezaliman gitu ya. Nah, kalau misalnya gini, Ustaz. Misalnya kezaliman itu terjadi, kemudian pada waktu yang berbeda gitu ya, si orang yang dizalimi itu sudah membalas. Kan banyak kejadian kayak gitu ya.
Jadi saat ini misalnya dia itu, kemudian di saat yang lain dia membalas ke orang itu. Terus gimana tuh? Apakah masih seperti ini kejadiannya, harus menyampaikan apa sih namanya itu? Penghalalan. Nah, ketika dibalas ya maksudnya ya. Nah, apakah ketika balas tetap ya meminta penghalalan atau tidak? Ya, aslamnya lebih selamatnya ya tetap minta penghalalan ya. Karena ya tadi disebutkan dalam hadis ini umum, apakah kezaliman tersebut orang yang pernah berbuat zalim tersebut pernah tidak. Jadi apa yang disebutkan di dalam hadis tidak disebutkan apakah orang yang pernah berbuat zalim tersebut sudah pernah dizalimi atau tidak ya, sehingga ya asalnya tetap meminta penghalalan ya. Adapun terkait dengan perbuatan orang tersebut yang juga telah memaki kita atau telah mencela kita ya, maka itu juga merupakan tanggungan dia ya, merupakan tanggungan dia untuk meminta penghalalan kepada kita. Nah, ya. Jadi ya aslamnya tetap kita minta penghalalan ya sebelum datangnya hari kiamat tersebut ya. Yang nantinya kalau kita tidak meminta penghalalan tadi, apa yang terjadi? Ya kebaikan kita yang akan diambil atau keburukan dia yang pernah kita zalimi akan diberikan kepada kita. Nah. Nah. Fi ayyi hadha hadith fi yaumil masyar atau kontrol. Sautukum munkhafid. Suara Anda agak kecil. Ya. Fi ayyi hadha hadith fi yaumil masyar atau kontrol. Fi yaumil masyar atau kontrol. Walau alam musab ya. Jadi sini ya pada waktu penghisaban. Nah, ya, jadi pada waktu penghisaban di padang mahsyar ya. Ya. Nah, walau alam musab. Ini soal Ustaz. Nah. Di sini fal yastahillaha, kalau seandainya orang yang dizalimi itu ridho, apakah selesai urusannya begitu Ustaz, yang tidak akan diambil lagi kebaikan-kebaikannya dan seterusnya begitu Ustaz? Ya, ketika dia tidak ridho pastinya ukhiza min hasanatihi. Kalau seandainya ridho dia di dunia, apakah sudah selesai urusan begitu Ustaz? Ya kalau sudah ridho ya, nah ya, karena intinya menjadikan orang yang dia pernah dizalimi tidak lagi tidak lagi ingin membalas atau masih merasa disakiti. Nah, ya sekarang cuman pertanyaannya bagaimana kita mengetahui orang yang akan yang pernah kita berbuat zalim tersebut sudah ridho atau belum, kan nggak ketahuan, iya kan? Ya mau tidak mau ya harus kita mendatanginya, memperjelas ya apakah dia sudah menghalalkan atau belum ya. Ya. Bagaimana kita tahu orang tersebut sudah menghalalkan atau belum ya. Ya. Itu kan kembali kepada hatinya, kepada hati orang yang pernah kita zalimi ya, secara khusus terkait terkait dengan perasaan atau kehormatan ya. Nah seperti itu. Walau misal. Satu lagi Tad. Ya terakhir ya, kita masuk fikih hadis karena di sini agak banyak ya. Izin bertanya Tad, ini kalau misalnya kejadian itu di antara dua anak kecil yang belum balik gitu ya. Itu kan sering kayak gitu ya Ustaz ya. Jadi bercanda-bercanda akhirnya jadi ribut, kemudian terjadilah apa yang dimaksud dalam hadis ini gitu kan. Nah, itu gimana Ustaz? Karena masih belum balik gitu. Ya kalau masih belum balik ya asalnya
ada mutaklif, belum ada apa pembangunan terkait sama syariat. Tapi kalau sekiranya nanti dia terkait dengan apa hal-hal yang dapat merugikan, maka itu ya mungkin bisa apa antara apa walinya atau kedua orang tuanya yang saling apa meminta penghalalan misalnya apa atau ya mengganti rugi misalnya kalau terkait apa harta benda ya kan misalnya anak tersebut ya merusak harta atau benda temannya ya maka di sini kewajibannya bukan anak tersebut ya karena anak tersebut bagaimana belum punya harta benda ya kan ya berarti di sini yang punya tanggungan orang tuanya maka ini tugas orang tua untuk mendidik ya anak terkait apa ya berusaha sebisa mungkin untuk apa seperti apa mengajarkan bahwasanya jangan berbuat zalim kepada anak yang lain ya jangan memberikan apa mencaci berbuat apa tidak yang semestinya. Nah, jazakumullah khairan. Baik, idan nanti ila fiqhil hadis ya, liana al-waqt ad-dayiq. Idan naktar man lam yusyarik wa yuridu an yusyarik. Siapa yang belum pernah musyarakah dan mau musyarakah? Mas yang belum pernah musyarakah ya? Terkait membaca. Ustaz, mungkin bagusnya yang sudah raise hand, Ustaz. Kenapa? Mungkin bagusnya yang sudah raise hand dulu. Yang sudah apa? Oh, nah. Karena itu kan udah ngantri lama itu. Dengan lama ya. Nah, maksudnya kalau yang ini yang mengangkat tangan ini apakah semuanya belum pernah? Khawatirnya sudah. Jadi Anda harus ngecek lagi. Ya jadi yang kalau mau ngangkat tangan ya kita beri peraturan yang belum pernah musyarakah dulu ya. Karena supaya semuanya apa? Kebagian ya. Anda sudah angkat tangan tapi belum dapat, Ustaz. Tayyib. Tayyib Anda silakan Pak siapa? Nasyaris, Ustaz. Mas Yaris. Nasyaris, Pak Nasyaris. Iya. Tangerang Selatan. Ustaz. Laki syarak dah. Sudah antum sudah pernah? Belum Ustaz. Belum. Tapi nama antum sudah ada nih. Di mana, Ustaz? Mungkin sudah pekan lalu, Pak. Pekan lalu, bukan sekarang. Jadi yang belum pernah musyarakah sama sekali maksudnya, bukan di setiap harinya, tapi yang sebelumnya. Sudah kalau itu, Ustaz. Itu ya maksudnya. Jadi maksudnya supaya semuanya pernah apa melakukan musyarakah paling tidak seperti itu. Minimal ya sekali. Ustaz. Jadi sini makanya anak-anak catat soalnya. Jadi makanya yang belum pernah musyarakah sama sekali ada dan mau musyarakah. Ya, Mas. Siapa namanya? Mas Rob? Ahmad Nasrullah. Ahmad Nasrullah. Aina taskun? Pak Ahmad. Al-an fi Gresik. Oh, Gresik, masyaallah. Pak Ahmad Nasrullah. Baik. Tafadhal Pak Ahmad. Fiqhul hadis al-awwal wa al-akhir. Nah, fikih hadis ya. Yang pertama, khuturatul zulmi 'alal akhir. Bahayanya apa? Berbuat zalim kepada orang lain, ya. Ya, bahaya sekali ya. Secara khusus ketika apa? Belum apa? Meminta penghalalan sewaktu dunia di mana apa akan kebaikan tadi akan orang tersebut akan diambil atau keburukannya akan diberikan kepada keburukan orang yang dizalimi akan diberikan kepada dirinya. Nah, asani Wasil. Asani al-amru istihlal zulmin min al-mazlumi qabla al-mauti. Nah, terdapat apa perintah meminta penghalalan terkait apa kezaliman yang pernah dilakukan kepada orang yang dizalimi qablal maut, sebelum datangnya apa kematian ya, sebelum mati. Nah asalis ayuhkamu zalimu yaumal qiyamati ala zulmihi idza lam yastahillahu minal mazlumi fid dunya. Nah, jadi apa
sayuhkamul zalimu yaumal qiyamah ala zulmihi. Orang yang berbuat zalim akan diadili pada hari kiamat terkait dengan apa? Kezalimannya yang pernah ia lakukan sewaktu di dunia. Idza lam yastahillahu minal mazlumi fit dunya, apabila dia belum meminta penghalalan terkait kezaliman tersebut kepada orang yang dizalimi sewaktu di dunia. Ya. Adapun ketika sudah apa? Meminta penghalalan berarti sudah tuntas, ya. Kapan akan diadili terkait kezaliman yang antara Bani Adam itu ketika belum diminta apa penghalalan selama atau sewaktu di dunia. Nah, Ar-Rabi. الرابع الظالم ظلمات يوم القيامة إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. Az-zulmu zulumat, ya. Jadi kezaliman itu adalah kegelapan, ya. Kegelapan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, iyyakum wadzulm, ya. Berhati-hatilah kalian terhadap kezaliman, fa inna dzulma, sesungguhnya kezaliman itu adalah zulumatun yaumal qiyamah, ya. Kegelapan pada hari kiamat. Nah, al-khamis. الظلم حرام قد حرمه الله على نفسه لقوله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Nah, jadi az-zulmu haram, ya. Jadi berbuat zalim itu adalah perbuatan yang haram, yang diharamkan. Qad harramahu Allahu ala nafsihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan, ya, berbuat, ya, kezaliman tersebut kepada dirinya. Ya, jadi Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada para hambanya. Liqaulihi ta'ala fil hadisil qudsi, sebagaimana firman Allah pada hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, ya, inni haramtu dzulma ala nafsi, ya, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, ya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman tersebut adalah sesuatu yang diharamkan di antara kalian. Fala tadzalamu, ya, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim, ya. Di sini sebentar, di sini di hadisnya ini harusnya tanpa ada tasdid, ya. Jadi fala tadzalamu, ya, tanpa tasdid, ya. Jadi tasdidnya bisa dihilangkan, ya. Kenapa? Di sini ini kan istilahnya fi'il mudhari, ya, majzum karena ada huruf la nahiyah. Fi'il madinya apa? Ada yang tahu? Zalama. Zalama. Laukana zalama yuzalimu. Tadzalama. Ikut wazan apa? Tafa'ala. Fi'il mudhari'nya apa? Yatadzalamu. Yatadzalamu. Di sini tadzalamu. Berarti fi'il apa ini? Fi'il nahi. Fi'il nahi, ya. Fi'il nahi itu apakah bentuk fi'il tersendiri? Bukan. Ya, jadi dia fi'il mudhari yang kemasukan apa? La nahiyah. La nahiyah. Ya. La untuk menunjukkan larangan. Nah. Kalau di sini kenapa kok enggak? Kalau dia seandainya fi'il mudhari, kenapa tidak bentuknya tadzalamu? Kan tafa'ala yatafa'alu. Tadzalama yatadzalamu. Ketika domir antum tatadzalamu. Yatadzalamun, yatadzalamu, yatadzalamani, yatadzalamuna, tatadzalamu, tatadzalamani, yatadzalamna. Ya kan, ketika antum tatadzalamuna. Kenapa, kemana taknya? Hilang, Ustaz, karena itu tanda fi'il mudhari. Hilang karena tanda fi'il mudhari. Maksudnya gimana? Hilang. Justru kalau fi'il mudhari fi'ilnya fi'il nahyi gitu, Ustaz. Jadi tanda fi'il mudhari'nya dihilangkan. Itu yang dihilangkan karena ada la nahiyah, itu nun. Ya, jadi asalnya tatadzalamun. Seperti misalnya taf'aluna, ya, taf'aluna, ketika ada la untuk menunjukkan larangan, jadi apa? La taf'alu, nunnya dihilangkan, ya, la taf'alu.
Kalau yang masalah dihilangkan itu nunnya. Di sini kenapa kok tak? Ini masalah yang di awalnya, taknya. Ada yang tahu nggak? Tafa'ala ya tafa'alu. Karena fi'il amal Ustaz. Kenapa? Fi'il amal. Fi'il amar. Ini bukan fi'il amar. Ini fi'il apa? Walaupun memang ada yang membagi menjadi fi'il itu jadi 4 ya, namun yang sahih ya fi'il hanya 3 ya, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Adapun fi'il nahi itu adalah bentuk fi'il mudhari yang didahului oleh la nahiyah. Yang dimana la nahiyah itu istilahnya punya tugas apa? Menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. Dan jazamnya fi'il yang 5, af'alul khamsah atau amsilatul khamsah itu dengan dihilangkan nunnya. Dengan dihilangkan nunnya. Sekarang pertanyaannya di sini bukan terkait dengan i'rab tadi, wazannya. Kenapa kok tidak tatadzalamu? Karena kan wazannya apa? Tafa'ala ya tafa'alu. Kemana salah satu taknya? Karena sudah maklum untuk mukhatab, Ustaz. Sudah maklum untuk mukhatab? Iya, untuk apakah setiap domainnya anta. Apakah setiap yang ini bukan anta, antum ya? Antum, kalian. Nah, maka di situ ada wawul jamaah menunjukkan jamak. Jadi di sini ya, langsung saja ya. Jadi nanti untuk fiil yang awalnya tak ya, jadi kalau fiil nanti ikut wazan apa? Tafa'ala baik yang bertasydid dengan tambahan tak di awal dan ada tambahan tasydid yang lain, atau fiil yang ikut wazan yang tafa'ala dengan tambahan tak di awal dengan tambahan alif setelah fa. Ya, jadi fiil-fiil yang diawali dengan tambahan huruf ta itu nanti apa? Ketika bentuk fiil mudhari kemudian terjadi pertemuan 2 ta, maka boleh dihilangkan salah satunya. Ya, boleh dihilangkan salah satunya. Hukumnya apa? Hanya boleh. Ya. Dan di sini menunjukkan hal tersebut. Ya. Di contoh lain apa? Pada bentuk apa? Pada firman Allah apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya, tanazzalul malaikatu. Ini bentuk fi'il apa? Tanazzalul malaika. Tafa'ala. Bentuk fi'il apa? Madi atau mudhari? Mudhari. Fi'il mudhari. Ya. Ikut wazan apa? Tafa'ala ya tafa'alu. Kenapa kok kalau bentuk fi'il mudhari taknya di sini 1? Karena di sini ada salah satu yang taknya yang dihilangkan. Jadi asalnya tatanazzalu. Ya, asalnya apa? Bentuknya tatanazzalu, kemudian karena terjadi penemuan 2 ta untuk wazan tadi tafa'ala dan tafa'ala, maka boleh dihilangkan salah satunya. Ya. Nah, itu ya sedikit terkait dengan apa yang tadi disebutkan di dalam hadis. Jadi di sini nggak ada tasdid ya. Jadi kalau wazan yang tafa'ala nggak ada tasdid. Yang ada tasdid yang tafa'ala namun tanpa ada alif. Nah. Soal Ustaz. Ya terakhir ya, silakan terakhir ya. Karena hunaka indi tadris fi makanin akhar. Nah. Iya. Kalau misalnya di surat Al-Kahfi, Ustaz, contohnya tastati' sama tasti' itu bagaimana, Ustaz? Tastati' di ayat lain tasti'. Tasti'. Nah. Walau misalnya ya, tasti'. Mungkin ya sanu akhir al-jawab tastati' dengan apa? Tasti, ya kan? Nah, sorry. Tasti. Terkadang apa? Terkadang itu apa? Terjadi karena ada apa? 2 lughah ya. 2 lughah. Ya. Dalam artian ada qabilah lain yang membaca dengan seperti itu, ada qabilah lain yang membaca seperti ini, dan keduanya warid ada di bahasa Arab yang dimana ya keduanya adalah qabilah yang atau bahasa yang dipakai di dalam apa bahasa Arab. Ya, misalnya contoh lain ya yang selain dari tadi yang antum sebutkan tastati atau tasti' seperti apa? Istahya dengan istaha. Ya.
istah ya dengan apa? Istaha. Ya. Ini dua-duanya maknanya apa? Sama-sama malu. Nah, bedanya kalau istah ya berarti ini ikut wazan apa? Ala. Ya. Kalau di sini istaha ikut wazan apa? If'ala. Apa? Bukan if'ala. Jadi seakan-akan apa? Istaf'ala. Ifta'ala. Jadi Ifta'ala. seakan-akan jadi kayak wazan ifta'ala, ya kan? Nah, ifta'ala. Namun di sini ya dalam artian untuk yang bentuk yang kedua di sini ya memang di sini ada dua lughah, ya ada dua lughah dari dua qabilah yang berbeda. Jadi salah satu membaca dengan istahya, yang salah satu membaca dengan istaha. Dan dua ungkapan ini ada di dalam apa? Hadis ya, yang satu di riwayat jadi ada dua riwayat yang berbeda dengan apa? Dengan pengucapan satu dengan istahya, dengan yang satunya dengan pengucapan apa? Istaha. Dan itu apa? Terpakai apa? Duanya. Maknanya sama, yaitu apa? Malu. Ya, jadi terkadang ada pengungkapkan ya sebuah kata dengan bentuk yang berbeda tapi apa maknanya sama, itu dikarenakan apa? Pemakaian dari apa? Dua kabilah yang berbeda. Nah, akan tetapi keduanya masih apa? Adalah kabilah bagian dari kabilah Arab, sehingga kedua-duanya apa? Dapat dipakai. Contoh lain kata apa? Ya, misalnya apa? Amin. Ya, amin dalam bahasa Arab yang bermakna apa? Istajib, kabulkanlah. Ya. Yang paling umum kita dengar yang mana? Yang kita ketahui apa? Amin. Ya. Apa? Amin dengan dimatkan huruf apa? Hamzahnya dan mimnya. Ya. Namun di sana ada lughah lain dengan memedangkan apa? Matnya, hamzahnya. Jadi bacanya gini, amin saja. Dan ini ada, ya, cuman memang jarang kita temui pemakaiannya. Tapi bukan berarti tidak ada, ya, itu ada. Makanya disebutkan di kitab apa di Mu'jam Ma'ajim. Jadi apa kamus-kamus, ya. Nah, jadi apa amin juga bisa dimaknai dengan apa istajib, ya, amin atau amin. Ya, itu bermakna apa? Bisa bermakna apa? Istajib. Walaupun yang populer yang sering kita temui yang amin. Tapi yang amin juga ada karena warid ada penyebutannya di qabilah Arab yang lain. Seperti itu. Iya. Baik, dan naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan ala hudurikum wa istimaikum. Nahtim subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jam 7. Ini apa? Tiket ini teh upacara tuh jam 7.